Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Ali Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas 5 tim yang diisi oleh tim-tim negara. Untuk pertandingan yang pertama, di sini saya akan membahas dari benua Asia, mempertemukan Australia versus Jepang. Dan untuk pertandingan yang kedua, mempertemukan Indonesia versus China. Dan untuk pertandingan ketiga, mempertemukan Bahrain versus Saudi Arabia. Dan untuk pertandingan yang keempat, mempertemukan Oman versus Jordan. Dan match yang terakhir dari benua Eropa, yaitu match UEFA Nations League, mempertemukan Spanyol versus Prancis. Oke sobat-sobatku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk untuk match yang pertama. Untuk match yang pertama, mempertemukan Australia versus Jepang. Di sini dari 5 pertandingan terakhir, Australia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 3 kali hasil seri. Dan untuk Jepang berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri. Dan untuk head to head kedua tim, di sini Jepang berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 kali pertemuan dan 2 kali hasil seri. Dan untuk Australia mendapatkan 2 kali hasil seri dan 3 kali kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat klasmen kedua tim. Di sini Jepang menduduki posisi yang pertama. Dari 8 pertandingan berhasil mendapatkan 20 poin. Dan untuk Australia dari 8 pertandingan berhasil mendapatkan 13 poin dan menduduki peringkat kedua. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot memberikan poin sebesar 1/4 saja untuk full time handicapnya. Dan untuk over undernya, para bandot hanya menyediakan di angka 2/4 saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita memprediksi kedua tim tersebut. Di sini saya sepertinya mengungguli Jepang yang lebih unggul daripada Australia. Mengapa Jepang yang lebih diunggulkan? Dari head to head kedua tim saja, Jepang lebih banyak mendapatkan kemenangan daripada Australia. Dan dari statistik 5 pertandingan terakhir kedua tim, Jepang berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, sedangkan Australia hanya mendapatkan 2 kali kemenangan saja. Oke sobat-sobatku, di sini menurut feeling saya, skor akan jatuh di angka 1-2. Dan untuk angka yang diberikan oleh para bandot, sobat-sobatku boleh mengambil di full time handicapnya atau di over undernya. Oke sobat-sobatku, di sini saya menyarankan full time handicapnya atau overnya di angka yang diberikan oleh para bandot, karena prediksi saya di sini skornya akan jatuh di 1-2. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke match yang kedua. Untuk match yang kedua, di sini adalah laga big match antara Indonesia versus China. Di sini dari statistik 5 pertandingan terakhir, Indonesia berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri dan 3 kali menelan kekalahan. Dan untuk China berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Dari head to head kedua tim, di sini China lebih diunggulkan. China berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Dan untuk Indonesia belum pernah mendapatkan kemenangan sekalipun terhadap China. Di sini Indonesia hanya berhasil mendapatkan 1 poin saja, yaitu hasil draw. Langsung saja kita menuju klasmen kedua tim. Di sini Indonesia menduduki peringkat keempat dan berhasil mendapatkan 9 poin dari 8 pertandingan. Dan untuk China sendiri menduduki peringkat yang terakhir, yaitu peringkat 6. Dari 8 pertandingan, China hanya berhasil mendapatkan 6 poin saja.
Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Oke, langsung saja kita masuk ke full time handicapnya. Di sini full time handicapnya Indonesia memberikan pur setengah terhadap China, yaitu sebesar 1/4. Dan untuk over undernya di sini para bandot menyediakan di angka 2,5. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita memprediksikan kedua tim tersebut. Menurut feeling saya di sini, walaupun dari head to head dan 5 pertandingan terakhir Indonesia tidak lebih diunggulkan daripada China, tetapi menurut saya di sini Indonesia di sini yang akan memenangkan pertandingan. Menurut feeling saya di sini skor akan jatuh di angka 2-1. Mengapa? Alasannya saya mengatakan Indonesia menang. Di babak penyisian tersebut merupakan babak panas untuk Indonesia. Tekanan dari para publik, atmosfer di Gelora Bung Karno sudah jelas membuat para Garuda atau timnas kita akan membara untuk melawan China. Di sini sobat-sobatku, saya di sini sudah pasti memprediksikan Indonesia yang akan menang. Dan sobat-sobatku boleh mengambil di full time handicapnya ataupun di over undernya. Sobat-sobatku boleh mengambil di overnya. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita menuju ke match yang keempat. Untuk match yang keempat mempertemukan Bahrain versus Saudi Arabia atau Arab Saudi. Di sini dari 5 pertandingan terakhir Bahrain mendapatkan 2 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan. Dan untuk Arab Saudi berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat head to head kedua tim. Dari head to head kedua tim di sini Bahrain sepertinya lebih diunggulkan daripada Arab Saudi. Di sini Bahrain berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan dan 2 kali hasil seri. Dan Arab Saudi berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan saja dan 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil seri. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita menuju klasmen kedua tim. Di sini Arab Saudi menduduki peringkat yang ketiga. Dari 8 pertandingan berhasil mendapatkan 10 poin. Dan untuk Bahrain dari 8 pertandingan mendapatkan 6 poin dan menduduki peringkat yang kelima. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot hanya menyediakan di angka 1 saja. Maaf, di sini para bandot menyediakan di setengah dan di 1/4. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di over 2 dan Di sini para bandot menyediakan di full time over undernya para bandot menyediakan di over 2 dan di 2/4. Begitu juga untuk undernya. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita memprediksikan kedua tim tersebut. Di sini sepertinya dari head to headnya Bahrain lebih diunggulkan daripada Arab Saudi sendiri. Tapi menurut feeling saya di sini, skor di sini akan jatuh di angka 2-2. Di sini sobat-sobatku boleh mengambil di Bahrain atau sobat-sobatku boleh mengambil di over undernya. Sobat-sobatku, saran saya, sobat-sobat boleh mengambil di Bahrain ya, dan boleh mengambil di over undernya atau di overnya, di over 2. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita menuju untuk match yang selanjutnya. Untuk match yang selanjutnya ini
mempertemukan Oman versus Jordan. Dari 5 pertandingan terakhir, Oman berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 2 kali hasil seri. Dan untuk Jordan berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk head to head kedua tim, di sini sepertinya Jordan lebih sering mendapatkan kemenangan, dan bahkan Oman pun belum pernah mendapatkan kemenangan sekalipun. Di sini Jordan berhasil mendapatkan kemenangan 2 kali dari 5 pertemuan kedua tim, dan 3 kali hasil seri. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat klasemen kedua tim. Untuk klasemen kedua tim, di sini Jordan menduduki peringkat yang kedua, dan dari 8 pertandingan mendapatkan 13 poin. Dan untuk Oman sendiri menduduki peringkat yang keempat. Dari 8 pertandingan, Oman berhasil mendapatkan 10 poin. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat full time handicapnya. Di sini untuk full time handicapnya ada di angka lek-lekan dan ada di angka 1/4. Dan untuk over undernya di sini Bandot memberikan di over 2 dan di under 2/4. Oke sobat-sobatku, menurut feeling saya di sini Jordan yang akan mendapatkan kemenangan. Menurut feeling saya di sini skor akan jatuh di angka 1-2. Sobat-sobatku boleh mengambil di full time handicapnya. Sobat-sobat boleh mengambil di lek-lekan ataupun di 1/4. Di sini feeling saya skornya di sini akan jatuh di 1-2 ya sobat-sobat. Sobat-sobat juga boleh mengambil di overnya, yaitu over 2. Oke sobat-sobatku. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke match yang terakhir, yaitu match mempertemukan Spanyol versus Prancis. Di match ini ya merupakan big match, laga-laga besar. Makanya kita menyediakan di match yang terakhir. Di sini Spanyol berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Dan untuk Prancis mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke head to head kedua tim. Dari 5 pertandingan terakhir kedua tim, di head to headnya di sini Spanyol sepertinya lebih sering mendapatkan kemenangan daripada Prancis. Spanyol berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan. Dan untuk Prancis berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke babak kedua tim dari riwayat dari kuarter final. Di sini Spanyol berhasil mengalahkan Netherlands atau Belanda dan mempertemukan di babak semifinal, yaitu Spanyol versus Prancis. Dan untuk Prancis berhasil mengalahkan Kroasia dan mempertemukan di laga semifinal Prancis versus Spanyol. Menurut saya di sini sepertinya Prancis yang lebih diunggulkan. Oke sobatku, langsung saja lah kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot menyediakan di angka 1/4 dan di lek-lekan. Dan untuk over undernya para bandot hanya menyediakan di 2/4 dan di 2,5 untuk over undernya. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita bahas prediksi untuk kedua negara tersebut. Walaupun dari head to head kedua tim di sini Spanyol berhasil mendapatkan kemenangan yang lebih banyak daripada Prancis, dan begitu juga untuk statistik 5 pertandingan terakhir kedua negara tersebut, menurut saya di sini Prancis akan lebih diunggulkan. Mengapa alasannya Prancis yang lebih diunggulkan? Karena Prancis
memumpuni dari bawah sampai ke striker ataupun dari kiper ke striker memiliki performa yang lebih baik daripada Spanyol. Karena Spanyol hanya mengunggulkan beberapa pemain saja. Kalau Prancis, mereka memiliki pemain yang lengkap. Menurut saya di sini Prancis yang akan masuk ke laga final dengan skor tipis saja 1-2. Oke sobat-sobatku, di sini sobat-sobat boleh mengambil di full time handicapnya untuk mengambil Prancis. Oke, di sini sobat-sobat boleh mengambil di Prancis. Dan untuk di over undernya sobat-sobat boleh mengambil di over 2/4. Oke lah sobat-sobatku, sampai di sini saja prediksi dari sang ahli bola ya. Tapi sobat-sobatku, sebelum saya memberikan salam penutup buat sobat-sobat, utamakanlah feeling sendiri. Karena feeling sobat-sobat juga layak diperhitungkan juga. Oke sobat-sobatku, semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Salam dari sang ahli bola di sini. Oke sobat-sobatku, terima kasih.